terutama nikmat yang luar biasa, yaitu nikmat sehat, sehingga kita bisa berkumpul di Masjid Darul Makmur Desa Limau Manis ini dalam acara Safari Ramadan oleh rombongan Bupati Natuna tahun 1942 Hijriah, yang dalam hal ini diwakili oleh Wakil Bupati Natuna. Sholawat beserta salam tidak lupa pula kita hadiahkan untuk junjungan alam Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dengan mengucapkan Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Yang terhormat diwakili oleh Wakil Bupati Natuna, yaitu Ibu Dr. Randa Hajat Ngesti Yuni Sukarti MA, beserta rombongan Safari Ramadan. Yang terhormat Camat Bunguran Timur Laut beserta jajarannya. Yang terhormat Kepala Desa beserta staf, Ketua BPD beserta anggota se-Kecamatan Bunguran Timur Laut. Yang kami hormati Bapak penceramah, Bapak Ibu hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mengawali acara kita pada malam hari ini dengan pembacaan Gema Wahyu Ilahi yang akan dibacakan oleh Saudara Khairuni. Kepada saudara dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. أياما معدودات فمن كان منكم
مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين فمن تطوع خيرا فهو خير له وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين فمن تطوع خيرا فهو خير له وأن تصوموا خير لكم إن كنتم تعلمون خير لكم إن كنتم تعلمون صدق الله العظيم. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Yang terhormat Ibu Wakil Bupati Madinah beserta rombongan Kapati pada malam hari ini. Yang kami hormati Bapak anggota DPRD Kabupaten Natuna, Bapak Arifdi yang juga hadir pada kesempatan malam hari ini. Yang saya hormati Bapak Kapolsek Bundaran Timur atau yang mewakili. Yang saya hormati Bapak Dan Kamil atau yang mewakili. Yang saya hormati Bapak Kepala Puskesmas Tanjung Kecamatan Bundaran Timur Laut, Koordinator UKSTF Kecamatan Bundaran Timur Laut atau yang mewakili, Ketua Tim Penggerak DKK Kecamatan, Kades Limau Manis, beserta Kades Kecamatan Bundaran Timur Laut, Ketua BPD beserta anggota Kecamatan Bundaran Timur Laut, Bapak Ibu Kepala Sekolah Desa Limau Manis, Bapak RW, Bapak RT, tokoh masyarakat, tokoh agama, cerdik pandai, serta seluruh kaum muslimin, kaum muslimat yang berbahagia.
Alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan kehadiran Allah Subhanahu wa taala yang mana pada malam hari ini kita masih diberikan nikmat kesehatan, kekuatan serta semangat dalam agenda safari Wakil Bupati Natuna bersilaturahmi untuk mempererat dan memperpanjang umur kita. Salawat beri salam juga marilah sama-sama kita sampaikan kepada junjungan Nabi besar Muhammad SAW dengan mengucapkan Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Ibu Wakil Bupati Natuna beserta rombongan yang saya hormati, pertama-tama kami ucapkan selamat datang Ibu. Terima kasih atas waktunya untuk bersedia mengunjungi Desa Limaumanis, Kecamatan Limuran Gunung Laut. Kami mohon maaf jika dalam penyambutan rombongan safari pada malam hari ini banyak kekurangan. Yang kedua, untuk laporan Ibu untuk kegiatan di tahun 2021 dari Januari sampai bulan April ini, untuk kegiatan pemberdayaan khususnya untuk kegiatan yang datangnya dari luar, yaitu dari Lanang-Lanai kemarin menyelenggarakan atau menetapkan Desa Limaumanis dan Desa Tanjung sebagai desa bahari. Dalam kegiatan itu ada beberapa rangkaian kegiatan sunatan massal, kegiatan pengobatan gratis dan pembangkangan fisik, yang salah satunya pada malam hari ini di masjid ini dapat rehab cat atau rehab fasilitas yang ada. Alhamdulillah untuk kegiatan yang datangnya dari Lanang-Lanai. Untuk kegiatan pemberdayaan lainnya untuk penyerahan BPD ini masih tetap berjalan. Insya Allah untuk bulan berikutnya biasanya akhir bulan baru kita serahkan, anggarannya baru ditraktir. Untuk yang lain-lainnya masih tetap sedang berjalan. Mungkin itu saja yang dapat sebagai laporan kami. Selanjutnya juga kami dari Kecamatan Limuran Gunung Laut tidak henti-hentinya menghimbau kepada seluruh masyarakat, khususnya masyarakat Limaumanis, dalam rangka kita berlomba-lomba untuk meningkatkan atau menambah amal kita pada bulan Ramadan ini. Tentunya kita harus tetap waspada, menjaga keamanan diri, keluarga, dan lingkungan kita. Khususnya di masa pandemi ini, tentunya kita harus memperhatikan protokol kesehatan, tetap menggunakan masker, mencuci tangan, dan selalu menjaga jarak. Yang kedua, kita berlomba-lomba juga untuk melaksanakan ibadah tarawih. Setelah berbuka, tentunya harus memastikan dulu keamanan ataupun kompor yang ada di rumah, listrik dan sebagainya. Sebelum kita meninggalkan rumah, perhatikan betul-betul, jangan sampai nanti kita balik pulang dari ibadah memang rumah itu. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Terlebih kekurangnya saya mohon maaf. Saya akhiri wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
berdiri ya. Yang saya hormati Asisten Ekonomi dan Pembangunan Setda Kabupaten Natuna. Ada. Pak Tasrif, kenal deh. Nah, Pak Asisten Administrasi Setda Kabupaten Natuna. Assalamualaikum. Kenal? Makul Arif. Yang saya hormati staf ahli bidang kemasyarakatan dan SDM Setda Kabupaten Natuna. Staf ahli ini Pak Jaya. Ini kadis-kadis ini seterusnya. Kalau OBD yang saya hormati Kadis Ketahanan Pangan, untuk perempuan Bu Sri. Yang saya hormati juga Kadis Pemberdayaan mana yang hadir nih, Kadis Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Pak Indra Juni. Kalau kepala desa ini lah kenal dengan dia, karena di Pemdes ya Pak ya. Yang saya hormati Kadis Perpustakaan dan Kearsipan diwakili oleh Ibu Indah. Kalau dulu di RRI pasti dengar suaranya jadi penyiar, sekarang udah lama di Jogja ya. Yang saya hormati Kadis Sosial Kabupaten Natuna, Ibu Pur. Yang saya hormati Kadis Pemadam Kebakaran sekaligus Sekretaris Covid. Kemudian Kepala Bakesbang dan Politik Pak Ahmad Muhtar. Yang saya hormati Kepala Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah PLT Pak Sofyan. Assalamualaikum. Sofyan. Yang saya hormati Kepala Bagian Tata Pemerintahan Setda Kabupaten Natuna Pak Haidir. Kemudian Kepala Bagian Pengadaan Barang dan Jasa. Oh, mewakili, makanya Tuhan ini tak pula, beda pula. Kemudian Kepala Basarnas atau yang mewakili, benar. Tadi ada wakil mewakili siapa yuk? Kamu? Yang saya hormati juga Pak Ibrahim Yakub balik kampung. Ya, insya Allah akan mengisi kegiatan siraman rohani pada malam hari ini. Para orang tua kami, saudara camat, ini ada Pak Haji, alhamdulillah hadir semua pada malam hari ini. Ibu-ibu, anak-anakku sekalian yang saya sayangi, alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Pertama dan utama, marilah kita senantiasa memanjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Kita masih diberi kesehatan dalam kondisi pandemi COVID-19. Mudah-mudahan kita selalu sehat semua. Amin. Salawat dan salam kita juga sampaikan kepada junjungan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Mudah-mudahan kita selalu pada risalah beliau. Bapak-bapak, ibu-ibu yang saya hormati, yang saya banggakan,
Sebelumnya saya ralat tadi membawa acara menyampaikan saya mewakili bupati. Kita rombongan wakil bupati. Jadi safari Ramadan ini kita ada dua, yang satu rombongan Pak Bupati, yang satu rombongan wakil bupati. Jadi saya tidak mewakili, ya. Ibu lah. Bapak-bapak, ibu-ibu yang saya hormati, yang saya banggakan, alhamdulillah kita masih diberi kesehatan semuanya. Kita memasuki hari keberapa nih Pak Ed? Hari ke-12, malam ke-12. Kita lah selesai malam ke-10 pertama. Kita memasuki malam 10 kedua. Mudah-mudahan malam 10 kedua ini kita betul-betul bisa menjalankan ibadahnya dengan sempurna. Insya Allah kita akan mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena yang tahu itu cuma kita, Pak. Kita nak puasa dek, kita yang tahu. Ini baik. Jadi alhamdulillah kita masih diberkahi untuk bisa menjalankan ibadah 10 kedua. Insya Allah kita juga akan menyelesaikan sampai 10 ketiga nanti. Insya Allah. Karena apa Pak? Ada juga di tengah jalan kita nih Pak, belum sampai. Kemarin waktu pertama Ramadan ada juga yang meninggal dunia, tidak sampai. Mudah-mudahan kita diberi kesehatan bisa menyelesaikan sampai akhir Ramadan. Dan mudah-mudahan kita akan bertemu lagi dengan Ramadan tahun yang akan datang lagi. Bapak Ibu yang saya hormati, yang saya banggakan, saya dalam silaturahmi kali ini insya Allah adalah silaturahmi terakhir, ya, karena masa jabatan saya sebentar lagi akan berakhir. Tanggal 4 nantilah selesai. Jadilah jumpa lagi secara pemerintahan Pak, ya. Insya Allah secara pribadi saya tetap akan menjalin silaturahmi dengan Bapak Ibu semua. Itu saya mohon maaf yang sebesar-besarnya apabila dalam menjalankan pemerintahan selama 5 tahun mendampingi Pak Bupati, Bapak Hamid Rizal, mungkin banyak salah dan mungkin harapannya dari Bapak Ibu semua, terutama tingkat kecamatan dan tingkat desa, masih belum tercapai apa yang diinginkan, apa yang diharapkan dalam segi pembangunan, baik itu pembangunan manusianya maupun pembangunan dari fisiknya. Karena kita semua sebagai manusia juga diberi keterbatasan dalam kemampuan menjalankan tugas-tugasnya. Mungkin di desa ini harapannya menjadi desa yang sempurna, ada pembangunan ini, ada pembangunan itu, walaupun sudah masuk dalam musrembang ini. Kadang-kadang di musrembang ini kan bocok-bocokan ya, ujung-ujung nggak masuk pula. Ini memang perlu perjuangan. Dan Kabupaten Natuna juga dalam beberapa tahun, terutama tahun 2020, 2021, secara anggaran juga dibatasi. Masih ada anggaran yang dikhususkan untuk penanggulangan penurunan COVID-19. Karena COVID-19 ini di Indonesia belum usai. Kemarin Natuna awal-awal puasa ini lah pula naik. Ada 17 orang yang terpapar COVID-19 dan dikarantina secara terpadu di Masjid Agung. Mudah-mudahan kita doakan dan kita
berdoa bersama-sama agar tidak ada lagi yang tertular nantinya. Amin. Caranya bagaimana, Bu? Pak? Siapa yang bisa jawab, anak-anak? Dan anak-anak. Ibu, ya, kita tetap harus menjalankan protokol kesehatan. Prokesnya harus kita jalankan secara disiplin, ya. Karena kita tidak tahu tertular dengan siapa, anak kita karena anak-anak sekarang bujang-bujang atau mungkin anak-anak yang kerja bolak-balik sini keranai, balik tak tahu. Jadi kalau orang-orang dulu mah itu memang ada aturan. Kalau balik masuk rumah suruh cuci tangan, cuci kaki. Ini disiplin sekali orang-orang dulu. Sekarang masuk rumah cus, nah entah dari mana-mana. Jadi disiplin kesehatan, disiplin untuk menerapkan protokol kesehatan, cuci tangan, cuci kaki, ya, kemudian menggunakan masker. Kalau orang kampung, Pak, saya yakin tidak akan tertular karena tidak pernah kemana-mana. Tapi kalau anak-anak kita nih jalan ke sana kemari kemudian balik ketemu dengan kita di kampung ini, itulah yang kita tidak tahu. Maka perhatikan anak-anak kita kalau dari jalan-jalan, kalau dari kota, di kota pula. Kota Ranai lah kawasan kota Ranai, ya. Mana tahu ketemu dengan si A dengan si B, nah tetap harus mencuci tangan. Sampaikan kepada anak kita kalau kemana-mana harus menggunakan masker, ya, kemudian menjaga jarak. Jadi itulah yang bisa kita lakukan hari ini agar Natuna khususnya angka penyebaran COVID-19 ini tidak naik atau tidak menyebar kembali. Siap Bapak Ibu semua? Harus siap. Nanti Pak Samal marah ini. Dia yang jadi sekretaris Satgas COVID. Aduh, kebobolan lagi nih Bu. Nah, apa masalahnya? Jadi itulah yang kita inginkan, tidak ada jalan lain masyarakat sebagai ujung tombak dalam penurunan COVID-19. Selain itu, kita juga sudah melaksanakan kegiatan untuk vaksinasi. Ya. Bapak Ibu, untuk di wilayah sini sudah ada belum Pak? Belum ya? Ada yang divaksin Pak? Belum ya? Baru tenaga medis. Lansia, hati-hati lansia Pak ya, betul-betul dicek kesehatannya, ya, jangan sampai terjadi masalah, harus dicek dulu kesehatannya. Jadi inilah yang bisa dilakukan oleh pemerintah Indonesia agar COVID-19 ini bisa usai dari Indonesia maupun dunia, terutama juga Kabupaten Natuna. Bapak Ibu yang saya hormati, yang saya banggakan, Bali, saya ingatkan juga bahwa Natuna masih menjadi perhatian pemerintah pusat dalam peningkatan pembangunan. Kemarin baru saja ada Menteri 2 datang ke Natuna, yaitu Menteri Kominfo. Alhamdulillah kita juga dibantu untuk pendirian PTS sebanyak 14 kalau tidak salah. 18 ya, 18. Salah satunya kemarin sudah di peletakan batu pertama di Desa Kelana ya. Jadi ini untuk peningkatan bagaimana kita bisa bersosialisasi, bisa menjadi enak untuk menggunakan telekomunikasi kita. Karena dengan telekomunikasi maka dunia juga akan terbuka untuk kita. Namun kadang-kadang telekomunikasi ini digunakan
kita ingatkan kepada anak-anak kita agar menggunakan telekomunikasi ini dengan baik. Kemudian juga ada Menteri Kelautan dan Perikanan meninjau kembali potensi perikanan yang ada di Kabupaten Natuna. Ini bentuk keseriusan pemerintah pusat terhadap Kabupaten Natuna. Insya Allah ke depan Natuna akan lebih maju lagi. Amin. Natuna tidak ketinggalan dari daerah-daerah yang lain. Bapak Ibu yang saya hormati, yang saya banggakan, untuk itu saya mengharapkan kepada Bapak Ibu semua, terutama aparat pemerintah, SKPD, dan juga aparat desa, kecamatan, mari kita bersama-sama untuk mendukung pemerintahan, ya, tidak usah merasa atau mempunyai pikiran yang negatif terhadap pemerintahan ini. Kita harus positif membangun daerah ini, kita bersatu padu. Mudah-mudahan bapak-bapak yang di SKPD ini nantinya dengan pemimpin yang baru juga bisa bergabung bersama-sama untuk membangun Natuna yang kita cintai ini. Sekali lagi juga saya berterima kasih kepada Bapak Ibu semua karena sudah mendukung pemerintahan saya selama 5 tahun. Ya. Dengan demikian nantinya kita juga akan bersama-sama dengan pemimpin yang baru lagi. Ada tamunya Pak. Jalan-jalan ke Pekanbaru. Jangan lupa membawa ikan tuna. Kita dukung pemimpin yang baru. Jangan lupakan kami yang purna. Karena tahu Pak Jai, saya jadi wakil bupati lagi, dia kenal lagi dengan saya. Nah, tidak mau lagi negur saya. Nah, ya, tak pula main ke rumah saya. Ya, jadi kita tetap silaturahmi kita teruskan, ya, walaupun saya tidak menjabat lagi sebagai wakil bupati. Sekali lagi saya mohon maaf apabila ada hal-hal yang kurang berkenan selama ini dengan Bapak Ibu semua. Dan juga saya ucapkan sekali lagi terima kasih yang sebesar-besarnya. Bapak Ibu yang saya hormati, yang saya banggakan, selanjutnya saya mengharapkan kepada Bapak Ibu semua, mari kita laksanakan ibadah sholat, ibadah puasa ini dengan baik. Dan mungkin nanti kalau Idul Fitri saya nggak ada buka open house gitu, tapi ada buka pintu lah. Nah, buka open house tapi ada buka pintu. Silakan Bapak Ibu juga main ke rumah seadanya berkenan. Ini saja yang bisa saya sampaikan. Akhirul kalam billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.